Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini akhir-akhir belakangan banyak ditimpa dengan berbagai macam musibah, ditimpa dengan berbagai macam bencana. Dan ini terjadi di belahan dunia manapun. Bencana yang terjadi di dunia ini ada yang bentuknya tsunami, ada longsor, ada banjir bandang, ada gunung meletus, dan lain sebagainya, termasuk puting beliung, tornado, yang semuanya memporak-porandakan kehidupan manusia. Nah, dari sekian banyak musibah bencana yang menimpa di dunia ini menjadikan manusia berduka. Pada kesempatan kali ini kami hanya ingin mengkomparasikan jadi sebuah sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau sesuai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bidzambi wa faminhum man arsalna 'alaiha shiba wa minhum man akhadhahu sayhah wa minhum man khasafna bihil ardh wa minhum man ahraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun." Fakullan akhadna bidzambi, bahwa tiap-tiap umat masing-masing di antara mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bidzambi, karena sebab dosanya. Artinya bahwa sebelum terjadinya azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini karena sudah diawali oleh perbuatan atau dosa yang dilakukan oleh umat manusia, baik yang dilakukan secara individu maupun yang dilakukan secara kolektif. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab tidak serta-merta Allah menurunkan begitu saja, tetapi ada yang melatar belakangi, yaitu ulah perbuatan manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin hidup bebas sehingga mereka tenggelam dalam perbuatan maksiat dan mereka hanyut dengan perbuatan dosanya. Lalu azab apa yang Allah turunkan kepada umat terdahulu? Yang pertama adalah faminhum man arsalna 'alaiha shiba. Ada di antara umat terdahulu yang dihujani batu kerikil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hujan air apalagi salju, tetapi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah hujan batu. Tentunya hal ini sudah di luar jangkauan akal, sudah tidak bisa dinalar. Lazimnya hujan itu yang turun adalah air ataupun salju, tetapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya hujan batu yang menjadikan mereka binasa. Dan ini terjadi di eranya Nabi Lut alaihi salam. Mereka yang bangga menikah dengan satu jenis, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fitrah manusia, jadi menikah pada lain jenis, laki-laki dan perempuan. Tetapi bagi kaumnya Nabi Lut alaihissalam bukan satu kebanggaan ketika menikah dengan perempuan, tetapi yang menjadi kebanggaan mereka adalah ketika sudah menikah sama-sama laki-lakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan azabnya, turunkan bencana besar dengan turun hujan kerikil. Yang kedua, wa minhum man akhadhathu sayhah. Dan di antara umat terdahulu ada yang ditimpakan azab dengan suara yang mengguntur, dengan suara yang menggelegar. Ibarat bahasa kita, manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petir.
Siapa di antara manusia yang memiliki kekuatan raga fisik yang luar biasa? Kalau sudah terkena petir Allah Subhanahu wa taala, mereka akan hangus, mereka akan binasa. Dan ini pernah terjadi pada masa dahulu. Yang ketiga, wa minhum man khasafna bihil ard. Dan di antara mereka ada manusia yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi dalam keadaan hidup-hidup. Artinya bahwa manusia pada saat itu, terutama termasuk dalam hal ini yang secara pribadi adalah Qarun, ya, dengan merasa gagah keberhasilan, kesuksesan yang dicapainya, seakan-akan bahwa keberhasilannya itu tidak ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala, hanya karena ilmu dan kemampuan pribadinya. Nah, Qarun pun ternyata dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum-kaum yang lain. Yang keempat, wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Jadi negeri itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadinya banjir bandang, banjir besar yang akhirnya menjadikan masyarakat binasa. Saudaraku yang saya hormati, jadi bencana besar yang pernah menimpa di dunia ini di masa lampau. Yang pertama, turun hujan bukan air tetapi batu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menimpakan suara guntur, suara yang menggelegar yang menjadikan masyarakat binasa. Yang ketiga, masyarakat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibenamkan ke dalam perut bumi dalam keadaan hidup-hidup. Dan yang keempat, negeri yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ditenggelamkan dengan banjir bandang, dengan banjir besar. Lalu pertanyaannya, apakah dari semua peristiwa yang terjadi pada saat itu, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kasih sayang? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma kanallahu liyadlimahum, bahwa sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi terhadap hambanya. Walakin kanu anfusahum yadlimun, tetapi mereka sendirilah yang telah mendolimi diri mereka sendiri. Saudaraku dimanapun berada, jadi apapun bentuknya musibah bencana yang terjadi di alam ini, salah satu hikmah yang perlu kita ambil, setiap manusia, setiap kita, setiap diri kita untuk melakukan introspeksi, muhasabah, ya, kalau versi Al-Quran, dan pernah terjadi pada masa lampau bahwa bencana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta kehendak Allah begitu saja, tetapi memang karena diawali dengan perbuatan dosa manusia. Manusia yang terlena, manusia yang bangga dengan dosa-dosanya, justru itulah yang menjadi pemicu terjadinya azab, terjadinya bencana yang terjadi di dunia ini. Semoga andai kata di negeri kita, ditimpa musibah, ditimpa bencana, ya semoga tetap tabah, tetap sabar. Yakinlah di balik musibah pasti ada pelajaran baik, ada hikmah yang luar biasa, ada mutiara yang terpendam, dan jika kita tahu, kita bisa mengambilnya dan akan sungguh berarti bagi kehidupan kita semuanya. Saudaraku yang saya muliakan, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.